Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Ikhwan dan akhwat sekalian, melanjuti pelajaran fikih. Alhamdulillah, kita telah membahas bab-bab sebelumnya tentang masalah fikih, dan sekarang kita memasuki dari pembahasan tentang ghuslul janabah, yang mana dalam kitab ini dijelaskan bahwa ada beberapa fasal tentang ghuslul janabah. Faslul awal yang akan Al-Fakir bahas adalah tentang sababul janabah, sebab-sebab dari janabah. Nah, dalam bab mandi janabah atau mandi yang diwajibkan itu ada 6. 5 diantaranya adalah ujub ghairi atau syarti. Dan juga ada yang disebut dengan ujub nafsi. Dan selain dari keduanya adalah mandi yang disunahkan di dalam kitab fikih. Dan nanti akan dijelaskan apa saja itu. Dalam bab mandi ini, Al-Fakir akan membagi menjadi 3 bagian. Adalah sesuai dengan panduan dari kitab. Yang pertama adalah mandi mustahab. Mandi mustahab itu seperti mandi ikhram, mandi Jumat, mandi Idain 2 hari raya, dan mandi-mandi yang lain yang telah diajarkan atau dijelaskan di dalam syariat. Yang kedua adalah mandi yang diwajibkan. Mandi yang diwajibkan ini terbagi menjadi 2, yaitu ada yang disebut dengan wajib syarti atau ghairi, yang di awal tadi sudah Fakir katakan. Maksud dari wajib syarti atau ghairi ini ialah mandi yang bukan ghairi zati, yaitu bukan dari zatnya, tetapi hanya sebagai perantara untuk sampai pada perbuatan yang lain, atau mandi tersebut merupakan menjadi syarat sahnya perbuatan lain, yaitu seperti ibadah yang bergantung pada mandi janabah disebabkan dengan hadas besar. Dan dalam bab mandi ini ada 5 yang perlu ikhwan dan akhwat ketahui, bahwa ada mandi janabah, mandi haid, mandi istikhadah, dan juga mandi nifas. Ada juga yaitu yang terakhir mandi menyentuh mayit. Nah, yang nanti dalam mandi menyentuh mayit ini ada babnya tersendiri. Nah, yang 5 yang diwajibkan ini bukan sebab zati atau bukan sebab zat mandi itu, tapi bertujuan supaya misal sholat kita atau puasa kita menjadi sah. Ada satu mandi yang nanti dijelaskan di babnya sendiri, yaitu yang disebut dengan wajib nafsi, bukan wajib ghairi, yaitu mandi mayit. Nah, seseorang jika wafat maka wajib dimandikan. Ini disebut dengan wajib nafsi. Jadi hukum mandi janabah itu sendiri sebenarnya istihbab atau sunnah, supaya kita menjadi suci atau kita kembali menjadi suci. Adapun kenapa diwajibkan, yaitu jika atau sebab dia akan melakukan sholat atau ibadah yang lain yang memang disyaratkan untuk bersuci, maka mandi janabahnya itu hukumnya menjadi wajib. Sebab syarat sahnya sholat harus dalam keadaan suci, baik suci dari hadas asghar ataupun hadas akbar, yaitu seperti janabah. Ikhwan dan akhwat sekalian, dalam pelajaran ini sedikit kita tadi adalah muqaddimah atau penjelasan tentang arti dari apa itu ghusl wajib atau mandi wajib. Nah, sekarang masuk pada bab mandi
janabah. Nah, dalam kitab ini, dalam kitab Minhajus Sholihin, ada dua perkara yang harus kita ketahui sebab dari mandi janabah atau ghuslul janabah. Yang pertama adalah khurujul mani, keluarnya sperma atau mani disebabkan syahwat ataupun tidak dari jalan biasa atau bukan dari zakarnya keluar spermanya tersebut. Nah, demikian pula dari jalan yang lain, yaitu maksudnya bukan dari zakarnya. Nah, syarat keluarnya kalau dia bukan dari zakarnya, dari jalan yang lain harus secara alami. Nah, jika tidak secara alami, maka iskal. Maksud dari iskal di sini adalah ihtiyatnya kita mengumpulkan. Maksudnya mengumpulkan, kita melakukan dua kewajiban. Kita mandi dan bertayamum juga. Nah, itu pun kalau kita dalam keadaan atau kondisi kita sedang hadas asghar. Nah, semua yang tadi ini berlaku pada laki-laki. Adapun bagi wanita, cairan yang keluar dari kemaluannya itu jika sebab dengan syahwat, maka wajib dia mandi janabah. Dalam masalah lain, demikian pula, yaitu jika keluar spermanya sebab mimpi atau perbuatan haram, sama hukumnya, wajib mandi. Misal jika ada seseorang tidak tahu apakah keluar maninya disebabkan syahwat atau adanya dorongan atau menyebabkan dia lemas. Nah, jika tidak ada salah satu tanda-tanda dari ketiga tanda tadi, maka dihukumi yang keluar itu bukan mani. Nah, sedangkan bagi orang yang sakit dan dia selalu keluar spermanya dengan sendirinya, maka tolak ukurnya dia dihukumi itu mani adanya syahwat. Jika ada syahwat, maka dihukumi janabah. Tapi jika tidak ada syahwat, maka tidak dihukumi dengan janabah. Masalah lain yaitu misal ada seseorang mendapatkan di bajunya mani atau sperma, dan dia tahu itu adalah mani, dan dihukumi dia wajib untuk mandi janabah, tetapi ia tidak mandi. Lalu bagaimana hukum sholat sebelumnya? Maka hukumnya adalah wajib dia ulang sholatnya, atau sholatnya itu dihukumi tidak sah. Kenapa? Sebab ia belum melakukan mandi wajib. Adapun misal ada seseorang yang ragu ketika cairan yang keluar setelah mani, jadi setelah keluarnya mani ada cairan yang keluar dan dia belum melakukan istibro, maka dihukumi dengan mani cairan yang keluar tersebut, kecuali dia telah melakukan istibro. Apa istibronya itu setelah dia keluar sperma atau mani? Yaitu dengan membuang air kecil. Maka kalau dia telah melakukan istibro dengan buang air kecil, lalu ada keluar cairan, maka dihukumi cairan itu suci. Yang kedua sebab yang menyebabkan wajib mandi janabah adalah bersetubuh meskipun tidak keluar mani, maka wajib mandi. Sebab tolak ukurnya jima tersebut adalah memasukkan kepala kemaluan laki-laki ke dalam vagina wanita, baik dari depan ataupun dari belakang. Nah, ini masalah fikih, jadi al-fakir harus terbuka menjelaskannya. Nah, dihukumi jima dan wajib mandi janabah, yaitu hukumnya sama semua, baik yang melakukan orang besar ataupun anak-anak, berakal ataupun tidak berakal, maksudnya gila. Niat
dia berniat ataupun tidak niat. Demikian pula yang menjadi maf'ulnya itu orang mati atau mayit ataupun dia masih hidup, maka tetap dihukumi dengan jima. Masalah lain yaitu permasalahan apabila keluar maninya bercampur dengan darah atau sesuatu yang lain, maka wajib mandi. Setelah ia mengetahui bahwa itu yang keluar adalah benar-benar air sperma atau mani. Nah, ada permasalahan. Apabila air maninya bergerak atau spermanya bergerak, terasa akan keluar tapi tidak keluar, maka tidak wajib mandi. Di sini ada 3 permasalahan yang perlu kita ketahui adalah jika seseorang tahu yang keluar air mani, meskipun tidak ada tanda-tanda seperti adanya rasa lezat atau lemas, maka tetap dihukumi mani dan wajib dia mandi. Yang kedua, yaitu terkadang ada juga seseorang ragu. Apabila di situ syaratnya sudah terpenuhi, maksudnya dia ragu tapi syaratnya sudah terpenuhi. Seperti apa? Ada rasa lezat, ada lemah, dan ada tekanan. Atau dengan dites terbukti, maka dihukumi itu adalah air mani. Nah, ini semua yang tadi Al-Fakir jelaskan itu adalah dalam masalah kondisi sehat. Yang ketiga adalah jika keluar sesuatu yang diragukan setelah keluar mani dan belum kencing, maka dihukumi mani. Nah, tadi Al-Fakir sudah jelaskan. Nah, ketiga kondisi yang tadi Al-Fakir jelaskan wajib untuk mandi janabah. Ada sebuah permasalahan, misal ada 2 orang yang salah satunya janabah, tapi tidak tahu yang mana, yakni dari kedua-duanya ini tidak tahu. Apakah mungkin terjadi? Misalkan saja, yaitu di sebuah hotel ada 2 orang laki-laki, kedua-duanya tidur di atas satu kasur. Saat fajar ada bercak di tempat tidur dan keduanya tidak tahu bercak janabah siapa ini. Maka hukumnya tidak diwajibkan mandi bagi keduanya. Kembali kepada permasalahan jima, yaitu jima antara laki-laki, atau maksudnya jima antara sesama laki-laki, na'udzubillah, itu atau jima dengan hewan, na'udzubillah min zalik, maka ihtiyatnya jika tidak keluar, maka dia mengumpulkan, maksudnya mengumpulkan mengerjakan mandi dan juga berwudu. Dan bagaimana jika keluar? Jika dia sampai keluar, maka sudah pasti dihukumi dengan mandi janabah. Ini saja yang bisa Al-Fakir sampaikan pada pertemuan pertama dalam bab janabah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.